Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Ini si Amerika demen banget ikut campur. Persis pada Minggu pagi 22 Juni 2025, negeri Paman Sam ini melancarkan serangan udara besar-besaran ke 3 fasilitas nuklir utama milik Iran, yaitu ke Fordow, Natanz, dan juga Isfahan. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer rahasia yang diberi nama Operation Midnight Hammer. Nah, setelah serangan ini, apa sih yang bakalan terjadi? Oke, buat teman-teman yang sudah penasaran gimana kisah lengkapnya dan juga kelanjutannya gimana, langsung aja kita bahas guys. Waktu semua orang lagi santai-santai di weekend kemarin, dunia itu malah dikasih kabar plot twist yang luar biasa mengejutkan nih teman-teman. Di mana Amerika ngebom 3 situs nuklir miliknya Iran. Bahkan hal itu diakuin langsung sama Presiden Donald Trump lewat pidatonya kali ini teman-teman. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Nah, yang gue tangkap dari pidatonya Trump ini, dia tuh bilang kalau serangan yang dilakukan itu tuh berhasil. Ini adalah bentuk pencegahan mereka untuk kedamaian dunia karena Iran katanya sudah terlalu dekat dalam membuat senjata nuklir. Tapi banyak analis yang bilang juga nih teman-teman, ini bukan cuma soal nuklir, tapi Amerika juga kayak mau nunjukin kekuatan, ngirim pesan ke Iran, dan juga ngasih dukungan total ke Israel tuh. Masalahnya yang Amerika lakuin tuh gila banget sih guys. Kita bahas dulu deh, Amerika nyerangnya pakai apa sih sampai dia tuh bilang misinya berhasil banget ini. Jadi Operation Midnight Hammer melibatkan 7 pesawat pengebom siluman B-2 Spirit yang dikerahkan tuh dari pangkal udara Whiteman di Missouri. Pesawat-pesawat ini menempuh perjalanan pulang pergi selama lebih dari 18 jam menuju wilayah udara Iran. Nah, setiap pesawat ini ngebawa bom penghancur bunker GBU-57 yang punya berat mencapai 13,6 ton. Total ada sekitar 14 bom yang dijatuhkan ke fasilitas nuklir Iran di Natanz dan juga Fordow pada pukul 2:10 pagi waktu Iran. Selain itu, lebih dari 30 rudal Tomahawk juga ditembakkan tuh guys dari kapal selam di dekat Iran. Serangan-serangan ini menargetkan fasilitas-fasilitas yang berada jauh di bawah tanah ya, khususnya Fordow yang dikenal sebagai situs pengayaan uranium utama Iran dan dibangun di dalam gunung. Nah, menurut penilaian pihak militer Amerika, ketiga lokasi ini mengalami kerusakan dan juga kehancuran yang sangat parah. Bahkan Presiden Donald Trump juga menyatakan kalau fasilitas pengayaan nuklir utama Iran telah hancur total dan memperingatkan akan ada serangan lanjutan jika Iran tidak segera berdamai. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Masalahnya yang cukup bikin kaget, beberapa hari sebelum serangan hari Minggu kemarin nih guys, Amerika sempat memberikan sinyal kalau mereka tuh bakal nunggu 2 minggu untuk mengambil keputusan. Tapi ternyata itu semua cuma tipu muslihat teman-teman. Nah, terus tahu nggak apa yang lebih gilanya lagi? Menurut wakil presidennya yaitu JD Vance, Trump ini mengambil keputusan akhir hanya beberapa menit sebelum bom dijatuhkan ke Iran. Padahal kita tahu kan kalau Trump tuh berminggu-minggu kelihatan kayak ragu-ragu. Makanya dia bilang juga tuh kalau bakal ambil keputusan 2 minggu lagi. Cuma ya sebenarnya menurut gue di belakang itu Trump sama penasihatnya udah diskusi diam-diam buat nentuin kapan waktu yang pas. Dan terjadilah serangan kemarin. Mereka juga ngasih ultimatum ke Iran jangan sampai berani-berani ngelakuin serangan balasan ya. Kalau sampai ada serangan balasan, mereka nggak akan segan-segan buat menyerang lebih brutal dari sebelumnya. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight. Not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Bayangin soalnya guys, kalau ketiga fasilitas itu bener-bener hancur, Iran pasti akan kesulitan memproduksi uranium dalam waktu yang lama gak sih? Kecuali Iran tuh punya fasilitas rahasia lainnya ya. Nah, tapi ada yang menarik nih teman-teman. Kalau kata Amerika tuh semua serangannya berhasil, di lain sisi Iran mengkonfirmasi kalau fasilitas nuklir mereka tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Soalnya sebelum terjadinya serangan, mereka tuh kabarnya sudah mengevakuasi ketiga lokasi tersebut. Bahkan setelah serangan Amerika ini, Iran meluncurkan rentetan rudal yang menghantam sebagian Tel Aviv dan juga Haifa di Israel. Dan karena serangan ini, setidaknya ada 86 orang terluka.
Presiden Iran yaitu Masoud Pezeshkian juga bahkan ngomong, kami selalu menyatakan bahwa kami siap terlibat dan bernegosiasi dalam kerangka hukum internasional. Tetapi alih-alih menerima logika, pihak lain menuntut penyerahan diri bangsa Iran. Sebenarnya ada 3 tindakan strategis yang bisa Iran lakukan untuk menanggapi serangan ini ya kalau menurut gue. Pertama, jelas tidak melakukan apapun. Dengan cara ini, mereka tuh bisa selamat dari serangan Amerika atau bahkan Iran dapat memilih jalur diplomatik dan bergabung kembali dalam perundingan dengan Amerika. Cuma nggak ngelakuin apapun juga tentu akan bikin Iran kelihatan lemah di mata masyarakatnya dong. Makanya opsi ini mungkin nggak diambil tuh karena ada gejolak juga nih di masyarakat Iran yang minta kalau rezim sekarang untuk diganti ya. Opsi kedua yang bisa mereka lakukan adalah dengan membalas dengan keras dan juga cepat. Iran masih punya persenjataan rudal balistik canggih yang selama ini disembunyikan teman-teman. Bahkan mereka juga sudah megang nih daftar target berisi 20 pangkalan Amerika yang adanya di Timur Tengah. Ketiga, membalasnya nanti pada waktu yang dipilihnya sendiri. Ini berarti mereka tuh menunggu hingga ketegangan saat ini mereda dan baru melancarkan serangan mendadak saat pangkalan Amerika tidak lagi dalam keadaan siaga maksimum. Cuma ya, opsi ketiga ini bakal bawa kemungkinan terburuk sih kalau buat gue guys. Terus, kalian tuh mungkin nanya juga nih, kenapa serangan Amerika ini jadi perhatian dunia sih? Jawabannya jelas lah teman-teman. Yang bermasalah kan sebenarnya Israel sama Iran. Terus negara satu ini malah ikut-ikutan nyerang tuh. Ini yang bakal buka banyak kemungkinan kalau ada negara-negara lain yang bakalan ikutan. Harapan gue sih Iran sama Amerika mau balik ke meja perundingan dan gak ada perang ya. Cuma ngelihat pernyataan para pemimpinnya gue rasa sangat kecil sih kemungkinannya. Lagian setelah serangan Amerika, gue udah bilang kan kalau Iran langsung melancarkan serangan lagi dan menghantam kota-kota di Israel. Nah, kalau menurut gue yang next bakal terjadi adalah Iran bakalan nyerang aset-aset Amerika di Timur Tengah ya. Kalau menurut data sih, Iran memang belum cukup kuat untuk mengalahkan Israel. Tapi bukan berarti mereka tuh nggak bisa melukai Israel. Mereka sangat mampu kok guys untuk bikin luka yang sangat fatal. Lagian dengan banyaknya serangan Iran, stok rudal pencegat Israel juga pasti mulai menipis. Sedangkan senjata Iran dalam bentuk drone kamikaze bisa diproduksi itu dalam jumlah besar. Kalau rudal balistik mereka dikombinasiin sama ribuan drone kamikaze ini, gue yakin sih Israel pasti bakal kewalahan ya. Gak cuma Israelnya, tapi aset-aset Amerika di Timur Tengah nih guys juga bisa dipastikan tidak aman. Belum lagi mereka juga bisa minta bantuan ke kelompok proksi Iran seperti Houthi, Hezbollah, dan juga milisinya di Irak. Tapi menurut gue yang paling gila, Iran setuju nih teman-teman untuk rencana menutup Selat Hormuz sebagai respon atas serangan Amerika Serikat. Bahkan parlemen Iran telah mendukung langkah ini. Cuma keputusan akhir masih menunggu persetujuan tuh dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Dan kalau sampai ini terjadi, saran gue kita semua harus siap-siap sih, karena harga minyak dunia itu bakal melambung tinggi dan kita lah teman-teman yang mungkin kena dampaknya ya. Bakal kuat banget sih Iran ini. Terus apakah bakal ada perang dunia ketiga? Ya semua negara nggak mau terjadi sih guys. Dan sampai dengan saat ini negara-negara besar lainnya belum ada ikutan teman-teman ataupun ngasih pernyataan resmi apapun ya. So kalau menurut gue diplomasi itu harusnya jalan terbaik sih ya buat semuanya. Namun bagaimana kalau menurut kalian? Komen di bawah guys opini kalian terkait ini teman-teman. Oke? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.